Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang mulai bertarung serius melawan Garou menggunakan satu tangannya. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 168 bagian pertama yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 168 bagian pertama ini, pertempuran Saitama melawan Garou mode kosmik berlanjut. Secara mengejutkan, si botak telah meningkatkan kekuatannya dan membuat planet Jupiter mengalami kehancuran. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Garou yang mencoba memukul Saitama dari jarak jauh. Secara tak terduga, pemburu pahlawan tersebut mengeluarkan portal dan memindahkan pukulannya itu tepat di hadapan si botak. Namun dengan sigap, Saitama berhasil menghindari serangan tersebut. Di luar dugaan, si botak segera bangkit dan dia malah ganti yang menyerang balik serta memukul Garou melalui lubang portal yang murid Silverfang itu buat sebelumnya. Saking kerasnya pukulan tersebut membuat Garou terpental. Tapi pemburu pahlawan itu tidak tinggal diam. Dia kembali membuat portal dan memindahkan tubuhnya yang terlempar itu ke belakang Saitama demi melancarkan serangan balasan. Lalu Garou menendang si botak dengan sangat keras. Namun dengan tanpa menoleh sedikit pun, Saitama juga kembali berhasil mendaratkan pukulannya dan tepat mengenai perut pemburu pahlawan tersebut. Saking kerasnya pukulannya Saitama lancarkan, kembali lagi membuat Garou terhempas. Dan lagi-lagi pemburu pahlawan itu mengeluarkan portal dimensinya, lalu berpindah ke hadapan Saitama demi melancarkan serangan balasan. Saat Garou berada tepat di hadapan si botak dan mencoba mendaratkan pukulannya, secara tak terduga Saitama malah menghilang. Garou terkejut dan bingung di mana Saitama berada. Ternyata si botak malah melompat ke atas, di mana ada bongkahan reruntuhan yang berterbangan di udara. Saitama mendarat menggunakan bebatuan tersebut sebagai pijakannya. Lalu dia melompat dengan sangat keras dan menghampiri pemburu pahlawan itu. Saking kerasnya lompatan tersebut sampai membuat bebatuan yang dia pijak meledak dan hancur berkeping-keping. Setelah itu, si botak memukul leher Garou menggunakan pukulan bela diri dengan sangat telak. Saking besarnya pukulan tersebut membuat area di sekitarnya meledak dan mengeluarkan kilatan-kilatan petir dalam skala besar. Garou yang berhasil dijatuhkan itu menyadari jika gerakan yang Saitama tunjukkan barusan adalah jurus bela dirinya sendiri. Dia tidak percaya, ternyata si botak telah meniru jurus yang dia miliki. Sambil menunjukkan wajah datar penuh emosinya itu, Saitama bertanya, ada apa dengan pemburu pahlawan tersebut? Karena sebelumnya Garou telah berkata jika dia akan mengkopi pukulan serius milik si botak dan setelah itu melampauinya. Saitama kembali mempersilahkan Garou untuk melakukannya. Tidak lama kemudian, pertempuran pun kembali berlanjut. Namun di luar dugaan, Garou malah dibikin kelabakan dengan pukulan yang Saitama lancarkan. Sambil menerima pukulan dan mencoba menahan serangan dari si botak, dalam benaknya Garou merasa bingung. Dia sudah melawan Saitama menggunakan kekuatan yang sama besarnya dengan yang dikeluarkan oleh si botak. Tapi anehnya, serangan yang Saitama lancarkan berikutnya malah semakin keras. Dan hal itu membuat Garou tidak mampu mengimbanginya. Pemburu pahlawan tersebut mencoba untuk melawan dan memukul perut Saitama dengan sangat keras. Akan tetapi, kembali lagi, si botak berhasil membalas serangan itu dengan pukulan yang lebih keras pula. Garou yang dihempaskan itu merasa jika dia telah tertinggal dan bagaikan suatu debu saja. Setiap pukulan yang dia terima, sebenarnya Garou telah berkembang. Tapi Saitama yang level kekuatannya berada di atas pemburu pahlawan itu juga ikutan naik. Dan semakin lama, kenaikan kekuatan yang si botak dapatkan jauh lebih pesat dibandingkan Garou itu sendiri. Sambil menerima pukulan satu tangan dari si botak, Garou merasa jika dalam situasi sekarang, salah satu pukulan yang dia terima dari Saitama ini akhirnya akan dapat membunuhnya. Bahkan sekarang pun, kekuatan milik si botak masih terus naik. Tingkat pertumbuhannya yang tidak diperhatikan oleh siapapun karena tidak ada orang yang setara dengan kekuatannya, tiba-tiba mulai melonjak secara eksponensial. Dikarenakan lonjakan emosi yang belum pernah Saitama alami. Dan sekarang tidak ada lagi yang dapat mengukur tingkatan kekuatan yang telah dia capai. Dengan gerakan cepatnya, Garou melompati bebatuan satu ke bebatuan yang lain dan mencoba mengepung si botak.
Tapi dengan santainya, Saitama yang disudutkan itu malah baru menyadari jika pakaiannya telah hancur karena efek pertempuran mereka yang begitu besar. Tiba-tiba Garo berpindah portal dan keluar di hadapan Saitama demi melancarkan serangan kejutnya. Tapi tanpa menulis sedikit pun, si botak berhasil menahan pukulan itu dengan sangat mudah. Konyolnya, setelah itu Saitama merasa jika hidungnya terasa gatal dan dia seperti mau bersin. Sontak saja, Garo yang berada di hadapannya itu segera menggeser badannya. Dan akhirnya si botak benar-benar bersin dengan sangat keras. Hal itu membuat udara berhembus kencang ke arah belakang pemburu pahlawan tersebut. Saking besarnya hembusan angin yang Saitama keluarkan, membuat satelit planet Jupiter itu terbelah. Tidak sampai di situ, efek bersin yang Saitama keluarkan tadi juga membuat permukaan planet Jupiter meledak dengan skala yang amat sangat besar. Bahkan membuat inti dari planet itu juga sampai terlihat. Garo yang melihat hal tersebut amat sangat terkejut. Lalu Saitama melompat sangat tinggi dan dia juga menarik pemburu pahlawan itu. Garo yang ditarik terbang itu berteriak, "Apa-apaan aksi yang monster botak ini lakukan?" Menurutnya ini semua begitu gila dan harusnya makhluk seperti Saitama tidak dibiarkan berkeliaran bebas di muka bumi. Tapi dalam benaknya, Garo juga mengakui kalau sepertinya hal itu juga berlaku untuknya. Saat mereka yang masih terbang di angkasa itu, Garo menoleh dan melihat matahari. Dia terkejut. Pemburu pahlawan tersebut mencoba melihat matahari lebih dekat. Dia melihat planet Mars, dan semakin lama, perlahan Garo juga melihat planet bumi. Pemburu pahlawan tersebut memiliki kemampuan. Jika planet itu semua ada dalam jangkauan penglihatannya, maka dia bisa berteleportasi ke sana dengan sangat mudah. Melihat ada kesempatan untuk kembali ke bumi, dengan cepat pemburu pahlawan itu memukul Saitama menggunakan pukulan fission nuklirnya. Saking besarnya pukulan tersebut mengeluarkan cahaya yang amat sangat terang. Lalu Garo terbang meninggalkan si botak dan segera berteleportasi menuju ke bumi. Bagaimana nasib dari Saitama ya? Menggunakan portal dimensi itu, akhirnya dia benar-benar sampai di luar atmosfer dari planet tersebut. Garo tertawa dan merasa jika dengan kondisi sekarang ini, harusnya dialah yang memenangkan pertempuran. Namun tiba-tiba si botak muncul dari belakang. Sambil menunjukkan ekspresi konyolnya itu, Saitama berkomentar jika gerakan yang Garo lakukan barusan lumayan bagus juga. Menyadari ada si botak yang muncul di belakangnya, membuat Garo amat sangat terkejut dan berkeringat. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin Saitama bisa mengejarnya? Karena barusan dia telah memukul dan menerbangkan si botak ke arah yang berlawanan. Sambil bersiap untuk memukul, Saitama bercerita kalau tadi dia sakit perut karena kedinginan. Akan tetapi ketika dia dikejutkan oleh kilauan cahaya yang Garo keluarkan, malah membuatnya kentut dalam skala yang sangat besar. Kejadian itu membuat si botak terdorong dan akhirnya jadi mengejar Garo yang sedang terbang melewati portal yang dia buat. Setelah mendengar penjelasan konyol seperti itu, membuat Garo terdiam. Namun dengan sigap, Saitama tetap melancarkan serangan dan memukul Garo tepat di wajahnya. Si botak terus mendorong pukulannya sampai menghantam permukaan bumi dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan barusan membuat topeng yang Garo pakai dalam meniru wajah si botak sampai hancur. Saitama yang melihat tempat mereka mendarat menyadari jika permukaan ini adalah tempat di mana sebelumnya mereka bertarung. Dia penasaran, apakah Garo memang sengaja mencari tempat ini lagi? Lalu Saitama mengangkat tangannya dari wajah pemburu pahlawan tersebut. Garo yang wajahnya terluka itu bertanya, kenapa Saitama tidak melanjutkan serangan dan membunuhnya secara langsung saja? Si botak menjawab, dibandingkan dengan Garo yang bisa berganti kostum dalam sekejap atau kemampuan yang Ki miliki, itu semua tidak bisa Saitama lakukan. Si botak merasa sebal karena dia berpikir kalau semua kemampuan itu tidak cocok untuknya. Selain itu, Saitama adalah seorang pahlawan. Ditambah lagi, dia sudah berjanji soal permintaan Tareo yang terakhir, yaitu untuk menghentikan Garo tanpa harus membunuhnya. Bagaimana kelanjutan nasib dari Garo yang telah mendengar pengakuan dari Saitama barusan? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 168 bagian pertama telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 168 bagian pertama, yang indisinya memperlihatkan Saitama yang berhasil menjatuhkan Garo. Tapi si botak tidak melanjutkan serangannya karena dia sudah berjanji kepada Tareo untuk tidak membunuh pemburu pahlawan tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi.
Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.